Baik, kita akan membahas kalimat atau sesi terakhir, yaitu tadabbur makna. Surah Al-Baqarah ayat 55. Kita sedang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami perjalanan Nabi kita Musa alaihi assalam. Dan yang lebih disoroti di sini adalah kaumnya yang disebut dengan Bani Israel. Bani anak cucu, Israel itu sematan yang julukan yang disematkan untuk nama Yakub, Nabi Yakub. Jadi Yakub itu dijuluki Israel. Israel itu bahasa Ibrani asalnya. Isra itu hamba, il itu Allah. Jadi Israel itu adalah hamba Allah. Bicara tentang anak cucu Israel, berarti anak cucunya Yakub. Anaknya Yakub ada 12. Ya, di antara 12 anak itu ada yang bernama Yahuda. Maka Bani Israel juga disebut sebagai orang Yahudi. Lebih tepatnya adalah anak cucu keturunan Yahudi yang pas. Ya. Itu ya. Kenapa ayat ini diceritakan kepada kita semuanya umatnya Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad berhadapan dengan anak cucunya Yahudi. Yang anak cucunya Yahudi itu merasa paling hebat. Kenapa? Karena nabi mereka lebih dulu. Kenapa? Karena kitab mereka lebih dulu turun daripada Al-Quran. Maka ini tantangan yang cukup berat. Maka oleh karena itu sampai hari ini pemikirannya masih ada. Sampai hari ini pemikiran orang Yahudi itu masih ada dan terus menerus menjadi musuh kita, musuh abadi umat Islam. Oleh karena itu kita harus mempelajari ayat ini. Wa idz qultum ya Musa, pernah dahulu kala Bani Israel itu setelah mereka melakukan dosa. Apa dosanya? Masih ingat? Menyembah sapi, patung sapi yang dibuat oleh Samiri. Kapan itu terjadi? Ketika Nabi Musa pergi menemui menemui Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam. Kaumnya dititipkan kepada Harun, saudaranya Musa. Harun, aku titipkan kaumku kepadamu. Jaga mereka. Tauhid mereka jaga. Ternyata ketika Nabi Musa pulang, mereka telah menyeleweng sebagian mereka. Kurang lebih sekitar 70 orang atau 70 orang mereka. Nah, akhirnya Nabi Musa marah. Ketika marah, kemudian mereka diperintahkan untuk bertaubat. Bagaimana cara taubatnya? Membunuh diri mereka masing-masing. Bunuh diri atau yang tidak bersalah membunuh yang bersalah. Ya. Kemudian sebagian mereka diajak oleh Nabi Musa untuk menemui Allah kembali di Bukit Turisin. Dan di saat itu mereka tanpa diketahui mereka, tiba-tiba Nabi Musa menyendiri. Begitu menyendiri, kemudian Nabi Musa berkata kepada mereka yang diajak ke Bukit Turisin, wahai kaumku, saya sudah mendapatkan amanat, sudah mendapatkan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala, sudah melakukan pembicaraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan kamu bicara dengan Allah? Kata mereka, ya tadi. Kok saya nggak lihat apa-apa di sini? Kalau gitu saya nggak percaya. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahr.
saya tidak percaya kepadamu Musa sampai saya melihat Allah secara langsung. Nah, ini kurang ajar. Ya, jadi tidak taat, tidak percaya kepada Musa, merasa pikirannya paling benar. Akhirnya mereka menuntut Musa untuk memperlihatkan siapa Allah itu secara nyata, jahrotan. Maka hari ini kalau kita masih berpikir Allah harus terlihat nyata baru kita percaya, maka itu adalah titisan pikiran daripada Bani Israel. Ya, ini sebuah kekurangan ajaran. Maka Allah turunkan halilintar ke mereka dan mereka semuanya mati. Saat itu mereka mati. Ya, sebagian mereka yang tidak bersalah masih hidup, yang bersalah mati kena sambar halilintar. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Allah masih kasih sayang. Kemudian Nabi Musa setelah mereka terbunuh semua, Nabi Musa bermohon kepada Allah, wahai Allah, ampuni mereka. Kalau mereka semuanya habis, nggak ada, nanti apa saksinya buat kami? Nggak ada saksi lagi kami ini bertemu dengan Engkau. Akhirnya mereka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa ba'asnakum. Jadi kalau mau lihat bagaimana hidup mati langsung, itu hidup di masa Nabi Musa. Ini kita akan melihat secara langsung mukjizat kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung diperlihatkan. Ya. Jadi hidup di masa Musa. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Agar kalian semuanya bersyukur. Ternyata Allah menghidupkan kita, menguji kita, memberikan cobaan kepada kita. Itu tujuan Allah itu, kemudian kita diberikan ampunan, kemudian kita diberikan nikmat, kemudian kita diberikan kesembuhan dari sakit, kemudian kita diberikan keselamatan. Itu ternyata tujuannya adalah untuk bersyukur. Maka manusia diciptakan itu tujuan utamanya adalah untuk bersyukur. Kalau orang tidak bisa bersyukur, insya Allah dia tidak bisa beribadah. Orang yang beribadah itu adalah orang yang bisa bersyukur. Kemudian apa nikmat berikutnya? Supaya Bani Israel bersyukur. Ketika mereka berada di Bukit Tiyah, namanya Bukit Tiyah, tandus. Nanti kalau pengen tahu Bukit Tiyah itu di mana, letaknya di mana, nah kita harus melakukan perjalanan ke Timur Tengah. Ya, nanti di sana kita akan melihat letak Bukit Tiyah itu di mana. Ya. Dan itu tandus, kering, nggak ada tanaman. Sehingga mereka itu di situ kepanasan. Tapi apa Allah berikan kepada mereka? Wa zallalna 'alaikumul ghamam. Aku berikan kalian naungan. Jadi awan itu mengikuti perjalanan Bani Israel. Jadi di atasnya itu ada awan yang membuat matahari itu terhalang oleh awan. Nah, kalau kita awan habis itu hujan. Kalau ini enggak. Awan itu cuma untuk melindungi mereka dari paparan sinar matahari. Kemudian apalagi ketika mereka enggak punya makanan, Allah turunkan buah manna. Entah dari mana buah itu begitu mudah diambil kemudian dimakan, gizinya begitu lengkap, luar biasa. Wasalwa dan burung salwa. Dalam cerita, dalam tafsir itu dikatakan burung itu mudah didapat, kemudian dimasak dan lain sebagainya. Ya. Itu sudah lengkap. Buahnya sudah ada, karbohidrat dan lain sebagainya, dikasih unsur dagingnya burung salwa. Luar biasa.
Kata Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan apa yang sudah kami berikan kepada kalian. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Ingat, kalau kita ingkar kepada Allah, enggak percaya kepada Allah, membantah perintah Allah, maka justru yang rugi itu bukan siapa-siapa, bukan Allah yang rugi. Allah tidak mungkin bisa dirugikan. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Apa kata Allah? Walakin kanu anfusahum yazlimun. Justru mereka itulah yang rugi kepada Allah. Jadi kita harus benar mengimani Allah itu. Jangan sampai prestasi-prestasi yang kita dapatkan, rizki yang kita dapatkan itu karena jerih payah kita. Enggak. Bukan karena jerih payah kita. Karena memang perjalanan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat rezeki dari pegawai, Allah sudah ngatur dari kepegawaian kita. Allah berikan rezeki melalui perdagangan, Allah sudah ngatur. Allah memberikan rezeki kepada kita melalui tanaman, Allah yang ngatur. Dan tanaman itu yang menumbuhkan Allah. Banyak petani-petani juga sudah menanam tapi tidak hasil. Tapi banyak juga orang-orang yang tidak jadi petani tapi menikmati hasil. Ada petani yang nanam tapi tidak hasil. Ada yang tidak jadi petani tapi makan hasilnya. Kami kalau panen duku di pondok kami itu selalu ada karung-karungan duku. Padahal kami nggak nanam. Ada yang nganterin duku. Coba bayangkan kalau kita harus nanam, berapa tahun nunggu supaya duku itu buah, kemudian kita ambil hasilnya, kemudian kita makan. Tapi ternyata Allah Maha luar biasa. Itulah, kalau kita lari dari Allah, pasti kita rugi. Pasti kita menzolimi diri kita sendiri. Wa idh qulna dukhulu hadhil qaryah. Kemudian Bani Israel dalam perjalanannya bersama Nabi Musa, akhir perjalanan bersama Nabi Musa, ini Nabi Musa mendekati wafat, ya. Akhir perjalanan Nabi Musa, maka Allah memerintahkan mereka itu supaya masuk ke sebuah negeri supaya aman. Apa negeri itu? Hadhil qaryah yang dimaksud adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis sekarang di Palestina. Nah, yang Baitul Maqdis yang di dalamnya itu ada Masjid Al-Aqsa. Ya. Nah, di sana ada Qubatus Sahra. Qubatus Sahra adalah di sana ada batu yang diinjak oleh Rasulullah sebelum beliau naik Mi'raj, ya. Naik Mi'raj itu ada batu nih di Qubatus Sahra itu. Jadi Bani Israel itu diperintahkan untuk masuk ke sebuah negeri itu. Di surat Al-Maidah, ketika mereka diperintahkan oleh Musa, ya qaumi dukhulul qaryatallati, ya qaumi dukhulul hadhihi wa ya qalu ya Musa ya qaumi dukhulul qaryatallati, wahai kaumku, masuklah kalian ke sebuah negeri yang sudah dijanjikan untuk kalian. Tetapi apa jawaban mereka? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Apa jawaban mereka ketika diperintahkan untuk masuk negeri ini? Wahai Musa, di sana ada orang-orang besar-besar, tinggi-tinggi, kuat-kuat. Kalau saya masuk nggak mungkin. Saya biarin dulu orang-orang itu pergi dulu, baru nanti saya masuk. Nah, berarti Bani Israel ini sifatnya nggak mau susah, nggak mau berjuang, ya kan? Apa perintah Allah? Fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujada. Masuklah kalian ke pintu gerbangnya, kemudian sujud, maksudnya harus tawadhu.
penuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu hittatun, sebagai rasa taubatnya. Allah perintahkan wa qulu hittatun. Wa qulu hittatun. Apa hittah? Hittah itu adalah kalimat penyesalan. Hittah itu adalah kalimat penyesalan. Wahai Allah, kami mengakui dosa-dosa kami yang selama ini kami lakukan. Mohon ampun wahai Allah. Ini namanya kalimat hittah. Maka kalimat ini itu disukai oleh Allah. Seperti contohnya di kita itu Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu kalimat hittah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi, aku mengakui dengan dosa-dosaku, wa abu'u bi dzambi, aku mengakui dengan dosa-dosaku, faghfirli, maka ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Apa fadilah dari Sayyidul Istighfar? Jika kita baca sore kemudian malam meninggal, maka kita dijamin masuk surga. Jika kita pagi membaca siang meninggal, maka dijamin masuk surga. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sanazidul muhsinin. Allah janjikan selalu, di mana-mana Allah janjikan. Wa sanazidul muhsinin. Kami akan berikan lebih baik bagi orang-orang yang muhsin. Siapa orang yang muhsin? Orang muhsin itu orang yang berbuat baik tapi di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Jadi kalau orang misalnya infak sekian tapi dia infaknya lebih, itu namanya muhsin. Maka dermawan-dermawan di Arab itu selalu dibilang muhsinin. Siapa dia? Dia muhsinin. Orang yang selalu senang untuk mendermakan hartanya dan tidak membatasi. Biasanya orang-orang muhsin ini orang-orang yang belum kaya atau sudah kaya tapi dia sadar, tapi jarang orang kaya sadar. Yang banyak juga orang yang sebelum kaya tuh sadar. Coba kalau orang miskin ya seperti kita ini punya uang 100.000, temennya butuh 50.000, gampang nggak ngasihnya? Gampang. Punya uang 100.000, diminta teman kita yang sangat butuh, kita kasih separohnya, nggak berat. 50.000 berat gak? Enggak kan? Tapi coba kalau Anda punya uang 1 miliar, ada teman kita butuh, perjuangan butuh, kasih 500 juta, mikir. Ada yang kayak gitu? Belum ada, jarang. Ya ketika dia miskin punya uang 1 juta, kasih 500.000 untuk perjuangan masih bisa. Tapi ketika dia kaya raya, punya uang 10 miliar, diminta untuk perjuangan separohnya dari 10 miliar. Perhitungannya luar biasa. Paling dia ngasih 10 juta padahal uangnya 10 miliar. Paling dia banter 100 juta. 100 juta seper hartanya mereka. Apa artinya? Lebih baik orang miskin punya harta cuma 100.000 tapi 50.000 dia sodakohkan, daripada orang kaya punya 10 miliar sodakohnya 10 juta. Orang miskin punya uang cuma 100.000, sodakohnya 50.000. Itu lebih baik daripada orang kaya ya yang hartanya 1 miliar cuma sodakoh 1 juta misal. Kenapa? Karena kata Umar bin Khattab ya,
Al ajru ala qadri al masyaqqah, as-sawabu ala qadri al masyaqqah. Pahala itu tergantung dengan kesulitan. Pahala itu tergantung dengan kesulitan. Sekarang orang pergi ke masjid itu yang rumahnya dekat sama rumahnya jauh, banyak mana pahalanya? Banyak yang jauh. Kenapa jauh banyak? Karena kesulitan. Karena kesulitannya lebih banyak. Nah, baik. Jadi itulah orang-orang yang muhsinin. Jadi yang pertama yang bisa kita ambil dalam ayat ini, pertama, kita tidak boleh salah dalam mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu cukup dengan ciptaannya kita bisa yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, semua peristiwa yang terjadi itu tujuan Allah adalah agar kita bersyukur. Yang ketiga, bahwa hakikat rezeki itu yang memberikan adalah Allah. Yang keempat, jika kita jauh dari Allah, yang rugi bukan siapa-siapa, tapi yang rugi diri kita sendiri. Sebaliknya, jika kita dekat dengan Allah, kita bukan rugi, tapi banyak keuntungan. Meski yang kita tinggalkan dari sisi bisnis dan urusan dunia itu seolah-olah banyak, tapi justru di situ keuntungan yang lebih banyak. Yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima, bahwa ada kehormatan di tempat yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihormati. Di antaranya adalah Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis. Maka wajar jika perjuangan kita mengarah ke pembebasan Masjid Al-Aqsa. Kemudian yang keenam, bahwa kita harus berlomba-lomba untuk menjadi muhsinin, orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang bisa kita sajikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.